Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Wahyu Maulana. Hari ini dalam Humas Menyapa, saya sebagai host. Hari ini Humas Menyapa mendatangkan Bapak Dr. Zainal Abidin MA selaku Dekan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Wahyu bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, hari ini Pak kita akan mengupas sedikit tentang yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya Pak? Boleh. Baik Pak, sebelum kita tanya lebih jauh, mungkin kita tanya yang detail lebih kecil-kecilnya dulu Pak. Iya, boleh. Di jurusan FTIK ini Pak, sudah ada berapa jurusan Pak? Boleh disebutkan Pak, dengan apa? Habis itu prodinya apa-apa saja yang sudah ada Pak? Baik, terima kasih kepada Wahyu selaku host. Saya selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa akan memberikan beberapa informasi terkait dengan yang dibutuhkan oleh Humas dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas terhadap keberadaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Yang pertama terkait dengan program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Untuk saat ini kita ada 6 program studi. Yang pertama program studi Pendidikan Agama Islam, ini terakreditasi B. Kemudian ada program studi Pendidikan Bahasa Arab, juga sama Wahyu, ini juga akreditasi kita B. Kemudian ada program studi Pendidikan Matematika dengan akreditasi B. Kemudian ada program studi Pendidikan Bahasa Inggris, ini juga sama akreditasinya juga B. Kemudian ada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, ini juga terakreditasi B. Kemudian ada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, ini juga program studi B. Mungkin perlu juga kami sampaikan sebagai informasi kepada kita semua bahwa untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa, kita sudah mendapatkan pengesahan senat untuk pembukaan program studi baru. Jadi kita ada 3 program studi baru yang akan disubmit di bulan Maret ini. InsyaAllah mungkin di tahun yang akan datang atau semester yang akan datang, semester ganjil maksudnya yang akan datang, kita sudah mendapatkan izin dan di sanalah mungkin kita awal bisa menerima mahasiswa baru. Program studi yang akan kita submit itu yang pertama adalah pendidikan IPA. Pendidikan IPA ini kemudian ada program studi pendidikan bahasa Indonesia, kemudian satu lagi ada bimbingan konseling pendidikan Islam BKPI. Jadi ada 3 program studi baru yang menunggu submit dari Ban PT karena akan dibuka pada awal Maret dari informasi itu ya. Sementara kita sudah mendapatkan pengesahan dari Senat untuk program studi itu akan disubmitkan. Berarti akreditasi untuk semua prodi sudah B semua Pak ya? Iya, alhamdulillah kita sudah terakreditasi B semua. Di antaranya malah kita sudah ada yang terakreditasi dengan 9 kriteria. Namanya baik sekali. Mudah-mudahan semuanya cepat dapat A Pak. Insya Allah. Dan ini memang sedang kita persiapkan segala sesuatu itu untuk menunjang akreditasi unggul. Ada beberapa program studi memang yang telah kami persiapkan. Kawan-kawan sedang bekerja keras untuk hal tersebut, untuk pencapaian program studi unggul. Memang tidak semua program studi bisa kita unggulkan dalam waktu yang dekat, tapi paling tidak ada beberapa program studi yang nantinya sudah memenuhi standar 9 kriteria itu untuk bisa kita unggulkan. Insya Allah Wahyu, insya Allah. Amin Pak.
Berarti Pak, dengan begitu kan kalau misalnya ini kita harus tahu juga lah Pak, biar mungkin adik-adik yang ingin bergabung di Iya. FT juga tahu fasilitas apa Pak yang diberikan oleh Fakultas Tarbiyah Pak untuk mahasiswa. Baik, secara umum ada beberapa fasilitas yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Yang pertama sekali, apabila para mahasiswa datang ke kampus, dia bila berhadapan dengan kebutuhan yang ada kaitannya dengan administrasi, mereka akan ada ruang pelayanan administrasi yang sudah standar lah. Dan pelayanan administrasi itu kita sekarang sudah lebih memberikan pelayanan secara online, SIPADU, sistem pelayanan terpadu. Misalnya mahasiswa ingin mendapatkan surat aktif kuliah, mereka tidak perlu lagi datang ke kampus. Mereka cukup mengikuti tahapan-tahapan, ketentuan-ketentuan untuk bisa mendapatkan surat itu, tinggal dia upload saja. Kemudian sistem akan membaca, kemudian ada petugas pelayan administrasi yang mereka nanti akan bisa mendapatkan dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dan ini adalah kami berikan dalam rangka mendapatkan efisiensi pelaksanaan administrasi bagi pelayan akademik juga bagi para mahasiswa. Nah, apabila mahasiswa dalam proses belajar, mereka akan mendapatkan sarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka ingin mendapatkan ruang praktek labor. Nah, di Fakultas Tarbiyah kita sudah punya labor. Masing-masing prodi itu sudah ada labor. Termasuk juga ada kita labor untuk fakultas, yaitu labor mikro. Ya, jadi masing-masing prodi itu sudah ada labor semua. Jadi mahasiswa yang ingin melahirkan keterampilan pada mata kuliah tertentu itu disediakan labor. Kemudian fasilitas yang lain tentu adalah fasilitas-fasilitas yang saya kira juga sama dengan fakultas yang lain. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu akan diberikan reward bagi mereka dalam rangka menunjang kegiatan akademik mereka, apakah namanya biaya siswa, juga reward-reward yang lain, itu yang disediakan oleh institut. Dan juga di fakultas kita selalu memberikan reward kepada mereka yang berprestasi. Apakah mereka berprestasi di bidang akademik, mereka berprestasi dalam hal misalnya kreativitas daripada mahasiswa itu melalui organisasi dan seterusnya, itu selalu kita berikan reward kepada mereka sebagai bentuk partisipasi pimpinan pada fakultas terhadap kreativitas mereka. Dan alhamdulillah mahasiswa kita tidak hanya berprestasi, saya kira hanya dalam lingkup regional, juga mahasiswa kita sudah berprestasi dalam ruang lingkup nasional. Di ruang lingkup nasional, malah banyak juga alumni-alumni kita yang sudah berprestasi di luar negeri begitu. Jadi ada fasilitas kebutuhan dasar mereka itu di Fakultas Tarbiyah sudah tersedia. Juga mereka misalnya bergabung di bawah badan SEMAP misalnya. Nah, itu juga kita di fakultas kita sediakan mereka ruang, dan juga kita berikan penunjang kegiatan organisasi kemahasiswaan kita, misalnya komputer, dana yang mencukupi kebutuhan mereka, ya tentu sesuai dengan standar dana yang disediakan di fakultas kita. Begitu. Berarti sudah sangat luar biasa untuk fasilitas yang diberikan FTIK Pak ya, dari untuk administrasi, untuk organisasinya sangat luar biasa. Ini Pak, kita masuk ke arah ini Pak. Mungkin yang adik-adik yang ingin bergabung, banyak yang ingin tahu Pak, kemana arah alumni FTIK ini Pak setelah lulus dari FTIK?
Ya, baik. Visi kita adalah menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keguruan Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin. Jadi tujuan utamanya adalah profesionalitas alumni kita itu adalah untuk menjadi guru. Itu tujuan utamanya. Namun mereka juga bisa menjadi menjalani profesi selain guru dengan sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka. Misalnya mereka ada di bahasa Arab, mereka bisa jadi guide, mereka bisa jadi sebagai orang yang menerjemahkan bahasa. Kemudian juga bisa menjadi manajerial untuk melahirkan sebuah lembaga dalam rangka mengaktualisasikan ilmu mereka. Nah, ini memang ada materi-materi atau mata kuliah tertentu itu yang dipersiapkan untuk mereka menjadi seperti itu. Di PIAWUD juga begitu misalnya. Kemudian di PGMI juga begitu. Tidak selamanya orang harus menjadi menjadi guru dan bekerja di lembaga yang ada. Mereka juga bisa menjadi manajerial karena ada mata kuliah pilihan yang disiapkan. Itu adalah pengembangan daripada profesionalitas dia. Tetapi tujuan utama tentu mengacu kepada visi kita bahwa mereka adalah dipersiapkan menjadi guru sesuai dengan latar belakang keilmuannya masing-masing. Gitu. Baik Pak, kita masuk ke dalam ini Pak. Berarti kalau begitu di Tarbiyah pasti ada strategi khusus Pak. Strategi apa yang digunakan Fakultas Tarbiyah ini untuk melahirkan alumni yang berkompeten? Iya Wahyu, tentu kalau kita berbicara terhadap strategi, tentu kita harus ada langkah-langkah yang kita persiapkan, milestone yang kita persiapkan untuk pencapaian tahunan, pencapaian 5 tahunan, dan seterusnya. Ya, di Fakultas Tarbiyah kita telah melakukan beberapa tahapan untuk melahirkan alumni yang berkompeten di bidang masing-masing. Dapat saya gambarkan bahwa begini, di dalam proses pendidikan itu ada namanya proses, kemudian juga ada input, juga ada output. Jadi kita sudah ada input, mahasiswa sudah masuk kepada kita. Nah, di Fakultas Tarbiyah sebagai lembaga yang akan mempraduk guru, maka yang pertama sekali kita persiapkan adalah kompetensi bidang keilmuannya. Nah, kompetensi bidang keilmuannya itu ada dalam penetapan kurikulum. Nah, kita baru-baru ini telah melakukan review kurikulum sejalan dengan kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim MBKM. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan alhamdulillah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kita sudah siapkan MBKM itu, dan insya Allah di semester yang akan datang ini akan diimplementasikan MBKM itu. Nah, ternyata di kurikulum yang kita review itu banyak sekali hal-hal yang kita respon kebutuhan masa kini. Artinya bahwa alumni yang akan kita lahirkan ini harus sesuai dengan kebutuhan konteksnya lah. Artinya misalkan dia menjadi seorang guru seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar, maka kita mempersiapkan sejumlah kompetensi itu
yang mereka itu nanti bisa mengaktualisasi diri sebagai guru dan mereka itu bisa eksis di dalam era yang globalisasi ini, era digitalisasi ini. Jadi kurikulum kita itu sudah kita review dengan menambahkan kontekstualisasi kebutuhan zaman, baik dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan juga pengembangan teknologi. Dan yang kedua adalah tahapannya setelah kurikulum itu selesai, maka kita maju atau kita masuk pada tahap proses. Nah, pada tahap proses ini, nah inilah yang menjadi sesuatu yang penting kali dalam dunia pendidikan. Artinya sebaik apapun kurikulum, kalau prosesnya tidak baik, maka ini tidak akan mendapatkan output yang berkualitas atau berkompetensi. Maka dalam proses ini apa yang harus dipersiapkan? Apa kebijakan fakultas? Nah, kebijakan fakultas adalah menyediakan sumber daya manusianya, dosennya, menyediakan sarana prasarananya sebagai pendukung dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi sumber daya manusia kita, alhamdulillah di Fakultas Tarbiyah untuk masing-masing program studi itu sudah mencukupi. Dan yang paling menggembirakan bahwa di Fakultas Tarbiyah ini kita sudah banyak sekali sumber daya manusia kita itu yang sudah serata 3. Sudah doktor, baik doktor dalam negeri dan juga doktor luar negeri. Jadi SDM yang ada itu sudah sangat memungkinkan sekali bisa bekerja maksimal, juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi sekarang bahwa SDM yang ada itu baik secara profil, seratanya sudah tinggi, kemudian mereka juga secara fungsional mereka sudah memiliki pangkat fungsional yang sudah baiklah, sudah rektor kepala, sudah ya. Jadi ini profil sumber dayanya sudah baik. Kemudian sarana prasarana belajar, alhamdulillah kita tidak ada kendala lagi di fakultas untuk ruang belajar yang menggunakan Imfokus. Kemudian kita ada lab, kita juga ada pustaka di fakultas, baik pustaka fakultas dan pustaka program studi. Jadi kalau proses itu kita laksanakan dengan ketat, maka hasilnya nanti akan secara umum mungkin sesuai lah dengan harapan kita. Meskipun raw input kita tadi, orang yang masuk ke perguruan tinggi ini terkadang selektivitasnya tidak begitu ketat. Selektivitas artinya banyak yang bisa masuk ke perguruan ini, tapi karena prosesnya ketat, kemudian pintu keluarnya kecil, insya Allah mereka akan berkompetensi. Buktinya adalah banyak sudah alumni kita itu yang sekarang sudah mendapatkan pekerjaan ya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Apalagi yang di PIAUD sekarang, yang di PIAUD itu banyak sekali mereka yang sedang PPL pun sudah dipinang oleh lembaga di mana mereka PPL untuk bisa langsung bersedia langsung bekerja di tempat itu. Begitu juga prodi-prodi yang lain ya. Ini adalah feedback yang kami dapatkan dari sekolah-sekolah yang menerima mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi strateginya adalah bagaimana kita mempersiapkan komponen materi itu atau kurikulum itu, kemudian bagaimana proses yang harus diperketat, pintu keluarnya yang kecil, insya Allah mereka akan memiliki kompetensi. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita sudah punya sarana, kita pun sudah punya sumber daya, kita malah sumber daya kita juga masih muda-muda sekali, masih
masih energik sekali untuk melakukan hal-hal yang bisa melahirkan mahasiswa kita berkompeten. Dan kita juga bangga bahwa nilai silaturahmi dosen yang ada pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu alhamdulillah masih tinggi sekali. Saling melengkapi, saling membantu, saling mengingatkan dalam hal melaksanakan tupoksi pada tugas masing-masing. Alhamdulillah bahwa mereka sangat, ketika pun ada event-event misalnya dosen kita undang, mereka akan datang, mereka akan memberi kontribusi. Kenapa? Karena mereka orangnya muda juga visioner begitu. Tapi kalau muda tidak visioner mungkin tidak bisa juga. Mereka muda tapi visioner. Jadi ini adalah sebenarnya kekuatan kita, Wahyu. Ini adalah potensi kita. Bagaimana kemudian potensi ini kita kelola dengan baik, kita kita organisir dengan baik. Ini adalah menjadi kekuatan dan ini akan melahirkan sebuah terobosan baru di FTIK di masa yang akan datang, saya kira. Demikian. Baik, strateginya berarti sudah sangat luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin untuk Bapak sendiri, untuk FTIK juga lah. Apa langkah ke depan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam memajukan FTIK ini sendiri? Lebih terpenting untuk kita memajukan bersama untuk EN Langsa, Pak. Iya, perlu juga kami sampaikan, Wahyu, bahwa dalam rangka tadi bagaimana kita melahirkan sebuah output yang baik, strateginya yang kita bangun, yang telah kita bangun di antara beberapa tadi saya sebutkan adalah bentuk kerjasama. Kita sudah banyak melakukan kerjasama baik regional, nasional, juga ini sedang kita rintis dengan luar negeri. Kita ingin mendatangkan mahasiswa asing ke sini. Saya sudah sampaikan kepada pimpinan dalam hal-hal pokok-pokok pikiran bagaimana program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini, beberapa program studi itu bisa melakukan proses pembelajaran yang meliputi mahasiswa asing. Ini juga adalah target kami, target saya, target kawan-kawan, unsur pimpinan yang ada di fakultas. Jadi ini juga nanti bermuara pada untuk pencapaian akreditasi unggul. Jadi kita sedang rintis MOE dengan beberapa perguruan tinggi luar negeri. Kalau dalam negeri malah kita sudah banyak yang melakukan action dari hasil MOU kita. PKS dengan Prodi, dan Prodi sekarang sudah mulai melakukan bentuk nyata dari hasil kerjasama, misalnya share pembimbing, share dosen pengajar mata kuliah, pembimbing, kemudian kuliah umum. Ini sudah kita lakukan karena ini adalah kondisi COVID, kita tidak bisa mendatangkan mereka kemari, tapi kita sudah laksanakan secara online. Nah, insya Allah ke depan kalau kita bisa menghadirkan mahasiswa asing, ada kelas-kelas internasional di FTIK, saya kira ini adalah sebuah harapan di mana kita bisa saling berbagi ilmu pengetahuan, dan ini juga adalah menjadi sebuah jawaban atas visi institut itu, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya bagaimana orang-orang yang ada di luar sana juga bisa mendapatkan manfaat dari lembaga ini. Dan kita sudah cukup kuat SDM kita untuk kita lakukan itu. Kenapa? Kita ada banyak sekali alumni dari luar negeri. Kita ada alumni India, ada alumni Amerika, ada alumni Malaysia, ada alumni Tunisia, ada alumni Mesir, ada alumni Arab. Jadi
ada banyak alumni-alumni yang sudah aktif di Fakultas Tarbiyah. Jadi sangat memungkinkan sekali kita lakukan proses eksternalisasi ilmu yang ada pada Fakultas Tarbiyah ini untuk dunia yang lebih luas, sebagai jawaban atas visi lembaga kita Rahmatan lil Alamin. Dan saya kira ini juga menjadi satu target kita bagi lembaga ini, karena ketika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sudah mampu menghadirkan mahasiswa asing, dan tentu ini akan berdampak positif bagi siapa saja penyelenggara akademik yang ada di YN Langsa untuk bisa berkolaborasi lebih lanjut lagi untuk merespon mahasiswa-mahasiswa asing kepada kita. Dan kita tidak kalah kualitas sebenarnya. Kita tidak sedang kalah kualitas untuk menghadirkan mahasiswa asing. Kita sudah sangat berkualitas. Dosen kita maksudnya sudah sangat berkualitas untuk bisa memberikan harapan-harapan daripada mahasiswa asing. Karena kenapa? Karena juga saya pernah belajar di luar negeri. Saya sudah tahu sedikit banyaknya bagaimana kualitas mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana, bagaimana kualitas lembaga, bagaimana kualitas dosen, bagaimana kualitas akademik. Saya sudah pernah merasakan. Maka saya bisa sampaikan bahwa kita sudah sangat memungkinkan untuk kita lakukan itu. Jadi itu salah satu harapan saya selaku dekan untuk mengembangkan lembaga ini. Tentu di balik itu semua kita juga masih ada kelemahan-kelemahan yang kami terus melakukan evaluasi, memperbaiki, melengkapi dalam rangka untuk mencapai visi tadi, menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keguruan Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ini bisa dicapai, dan ini adalah menjadi harapan para mahasiswa, menjadi harapan para masyarakat tentunya. Demikian. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Dr. Zainal Abidin MA yang telah berdiskusi sedikit dengan Humas Menyapa tentang bagaimana FTIK. Ya. Baik, sahabat Humas, kali ini YN Langsa sedang membuka merekrut menerima mahasiswa baru di jalur SPAN PTKIN yang bisa dilihat melalui www.span-ptkin.ac.id atau di www.umptkin.ac.id. Nanti kita akan buat linknya di bawah, sahabat Humas bisa melihat, yang dimana pengisian dan verifikasi PDSS di tanggal 7 sampai 28 Februari 2022, pendaftaran tanggal 4 sampai 31 Maret 2022, pendaftaran atau pembayaran bisa di tanggal 25 April sampai 4 Juni 2022, pelaksanaan ujiannya tanggal 14 sampai 17 Juni 2022. Baik sahabat Humas, demikian diskusi kami bersama Bapak Zainal selaku dekan FTIK YN Langsa. Saya mewakili kerabat pekerja, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh saya kasih harapan sedikit? Boleh, Pak. Iya, kami Cipitas, unsur pimpinan, unsur dosen, unsur karyawan yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menunggu para adik-adik, para siswa yang akan melanjutkan studi di FTIK. Saya akan berusaha, saya akan menjamin, saya akan memberikan sesuatu yang baik sesuai dengan tupoksi akademik yang ada pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk para mahasiswa baru kami di tahun akademik 2021-2022. Welcome FTIK YN Langsa.
Demikian, mohon maaf atas hal yang tidak berkenan, hal-hal yang belum terjawab mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang Langsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.